Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Matsia, NIM A011834 Agribisnis C 2018 Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan usaha apa yang ingin saya jalankan dengan mengacu pada bisnis model kanvas. Nah, ini merupakan salah satu tugas pengganti MIT dari mata kuliah kewirausahaan. Nah, kemudian usaha yang ingin saya jalankan adalah keripik kelapa. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu BMC. Nah, bisnis model kanvas adalah cara menggambarkan model secara menyeluruh dalam bentuk visual. Salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang akan kita jalankan. Jadi, sederhananya, bisnis model kanvas ini sebagai media untuk menggambarkan alur dari perencanaan bisnis yang akan kita jalankan. Selanjutnya, manfaat dari bisnis model kanvas itu sendiri adalah yang pertama, memberikan gambaran atau rancangan berpikir mengenai bisnis kita. Yang kedua, memperoleh pemahaman bersama. Yang ketiga, memperoleh bahasa yang sama. Yang keempat, membantu tim kita agar lebih fokus. Selanjutnya, bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen, yaitu ada customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Nah, selanjutnya kita masuk di konsep bisnis. Nah, keripik kelapa merupakan produk makanan ringan yang menyehatkan yang berbahan dasar utama daging buah kelapa setengah tua, berwarna putih, renyah, dan manis, serta mempunyai bau khas kelapa. Yang kedua yaitu ada deskripsi singkat produk. Nah, keripik kelapa merupakan makanan berbahan dasar utama kelapa yang enak dan menyehatkan. Ide pembuatan produk ini dilatar belakangi karena kelapa mudah ditemui, murah, dan menyehatkan. Baik, langsung saja kita simak penjelasan BMC terkait produk dari usaha keripik kelapa ini. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari usaha produk keripik kelapa ini. Nah, yang pertama yaitu customer segment. Nah, di sini target customer kita siapa aja sih? Nah, yang pertama yaitu semua kalangan masyarakat dan semua usia. Yang kedua, melihat kondisi ekonomi lingkungan sekitar agar bisa mematok harga. Artinya apa? Kita harus cari tahu dulu nih pendapatan warga di sekitar kita itu berapaan. Nah, sehingga kita bisa mematok harga dari produk keripik kelapa ini agar nantinya mereka juga dapat bisa membeli produk ini. Nah, yang kedua yaitu customer relationship. Nah, kita harus tentukan cara berinteraksi dengan konsumen kita. Nah, di sini yang pertama adalah penjualan dilakukan secara offline seperti dari individu ke individu, individu ke kelompok, dan kelompok ke kelompok. Nah, yang kedua yaitu penjualan dilakukan secara online melalui sosial media serta melampirkan nomor telepon. Nah, yang selanjutnya yaitu ada channels. Nah, setelah kita memiliki solusi, kita harus memiliki media atau channel untuk mengkomunikasikan solusi yang kita punya dan untuk mendistribusikan produk kita. Nah, di sini yang pertama yaitu sosial media marketing. Nah, usaha keripik kelapa ini akan dipasarkan melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, yang kedua yaitu menitipkan produk ke warung-warung terdekat. Nah, selanjutnya itu value proposition. Nah, di sini solusi-solusi apa saja sih yang ditawarkan melalui penawaran atau barang dan jasa atau produk yang akan kita jual. Nah, yang pertama yaitu menghasilkan keripik kelapa dari bahan dasar buah kelapa sebagai cemilan untuk dinikmati kapan saja. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan varian rasa yang berbeda. Di sini ada 3 varian rasa. Yang pertama yaitu rasa original, balado, dan jagung bakar. Kemudian yang ketiga itu harga terjangkau. Selanjutnya yaitu key activities. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya bisnis kita berjalan sesuai rencana? Nah, yang pertama yaitu cari pelanggan, yang kedua penyediaan bahan baku, dan yang ketiga produksi. Kemudian ada key resource. Nah, di sini
apa saja yang harus kita punya untuk mendukung bisnis? Nah, yang pertama itu ada tenaga kerja, kemudian yang kedua peralatan produksi. Selanjutnya itu key partner. Nah, siapa sih partner kita dan sumber daya apa yang ia sediakan? Di sini yang pertama, petani atau pedagang buah kelapa. Yang kedua, toko serbada. Artinya apa? Di sini toko serbada dia menjual produk-produk yang menunjang usaha ini seperti tepung terigu, telur, minyak, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu cost structure. Nah, di mana biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan untuk menjalankan bisnis kita. Di sini yang pertama biaya penyediaan bahan baku, yang kedua biaya kendaraan, yang ketiga kuota internet. Kemudian yang terakhir yaitu revenue stream. Nah, dari mana bisnis kita mendapatkan pemasukan? Nah, tentunya dari hasil penjualan keripik kelapa secara offline dan online. Baik, itulah pemaparan singkat dari saya mengenai produk usaha keripik kelapa dalam bisnis model kanvas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.